Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang cerah ini kita masih mendapat fadl Allah, rahmat Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita masih diberi nikmat iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita ini senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah SWT sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji tafsir kita, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para ahbab min awalihim ila akhirihim, para aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya sunan-sunan Wali Songo, juga muallif kitab tafsir surat Yasin Syekh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Juga kepada bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita seluruhnya, saudara-saudara kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah SWT, diterima semua amal baiknya. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini Bapak Saifullah ya, Gang Dahlia, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, yang lebih baik. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'auni, moko arekalane ningali sapa Banu Israil min Bani Adam, qalu padha ngucap sapa, padha matur sapa Banu Israil min Bani Adam, alhamdu utawi sake puji iku lillahi kagungane Allah SWT, alladzi kang arona wus weruhno ing ingsun sapa Allah, wajhaka ing wajah sira, ing wajah panjenengan ya Muhammad, he Nabi Muhammad. Fa amanu moko padha iman kabeh bi maring ingsun, wa alamtu lan mulang sapa ingsun hum ing Banu Israil min Bani Adam ahkam syariat ing pira-pira hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalika lan sakwise mengkono-mengkono sa'altu takon sapa ingsun anhum saking Banu Israil min Bani Adam,
Man utawi sopo antum sira kabeh. Qalu padha matur sopo Banu Israil min Bani Adam. Ya Muhammadu, hei Kanjeng Nabi Muhammad, nahnu utawi kita iku kaumun kaum min Bani Israila, saking anak cucu Israel. Falamma mata moko arekalane wafat sapa Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waqa'a moko tumipo terjadi opo al ikhtilafu perselisihan baina Bani Israila ing antarane Bani Israil, wa dhahara lan muncul pertelo opo al fasadu kerusakan. Faqatalu moko padha mateni sapa Banu Israil fi saatin wahidatin ing dalem waktu kang siji, salah satawa arba'ina ing 43 apani nabiyan nabi. Jadi setelah Rasulullah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan kaum yang ada di Jabal Qaf itu, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi arona wajhak, segala puji bagi Allah yang telah memberitahu atau memperlihatkan kepada kami wajhaka, wajah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad dirindukan semua makhluknya Allah, dari Nabi Adam sampai kiamat. Makanya sudah salah kaprah, Rasul pertama Nabi Adam. Sebetulnya Rasul pertama itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun minta syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amanu bi, kata Nabi Muhammad, setelah mereka melihat aku, mereka beriman kepadaku. Jadi beriman semua. Jadi belum mati mereka itu, masih ada di Jabal Qaf ya. Wa 'allamtuhum ahkam syariati, kata Nabi, aku mengajar mereka hukum-hukum syariat. Ya syariat Nabi Muhammad. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW sa'altu anhum, bertanya Nabi Muhammad pada mereka itu, man antum, siapa kamu semua itu siapa? Nabi Muhammad belum tahu. Terus mereka matur qalu ya Muhammad, matur pada Nabi Muhammad, nahnu qaumum min Bani Israil, kami ini sebetulnya kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil itu kaumnya Nabi Musa ya. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa wafat ya, maka waqa'al ikhtilaf baina Bani Israil, terjadi perselisihan. Ya, berselisih dan artinya pertengkaran besar ya. Kenapa orang bertengkar? Karena berselisih, salah faham ya. Akhirnya bagaimana? Wa dhaharul fasadu, maka muncul kerusakan. Faqatalu fi sa'atin wahidatin salasata wa arba'ina nabiyan. Terus Bani Israil itu membunuh 43 nabi. Jadi luar biasa. Nabi 43 ini, ternyata nabi-nabi Bani Israil ya, itu dibunuh semua dalam satu waktu, fi sa'atin wahidatin. Wa ba'da qatalal anbiya, oh belum ini ya. Wa ba'da qatalal anbiya'i, lan sakwise mateni sapa Banu Israil al anbiya ing pira-pira nabi, zahara muncul sapa mi'ata rajulin 200 wong lanang abidin kang padha ahli ibadah, zahidin kang padha ahli zuhud, wa amaru lan padha merintah sapa mi'ata rajulin annasa ing menungso bil ma'rufi kelawan ma'ruf, wa nahau lan padha nyegah sapa mi'ata rajulin alil mungkari saking kemungkaran. Setelah membunuh 43 nabi ini Bani Israil, maka muncul 200 orang yang ahli ibadah.
zahid, semuanya zuhud. Jangankan yang haram, yang syubhat tidak mau kalau zuhud. Ahli zuhud yang sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Wa fi dzalikal yaumi lan ing dalem mengkono tino qatala moko padha mateni sapa Banu Israil hum ing mi'ata rajulin. Fadhahara moko muncul bainahum ing antarane Bani Israil opo fasadun, kerusakan azimun kang agung. Jadi setelah Nabi yang 43 itu dibunuh, itu ada 200 orang solih ahli ibadah, ahli zuhud dibunuh juga. Masya Allah, luar biasa Bani Israel ini. Makanya sampai kapanpun Bani Israel ini, orang-orang Israel ini sampai sekarang kan berulah terus. Memang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin aman. Setelah itu maka dibunuh 200 orang yang ahli ibadah yang merintah kebaikan itu. Setelah dibunuh maka muncul kerusakan yang besar, perselisihan besar lagi. Wa nahnu lan utawi kita kharajna metu sapa kita mim bainihim ing antarani Banu Israil mim Bani Adam. Wajina lan nekani sapa kita ila sahilil bahri maring pinggir segara. Wa da'auna lan padha donga kita kabeh Allah ing Allah taala ayyukhlisana ing yanto nyelametake ing kita sapa Allah mim fasadihim ing dalem kerusakane Banu Israil min Bani Adam. Fa bainama moko ing antarane kita kharajna. Oh, bukan ya. Fa bainama nahnu moko ing antarane kita nad'u ndungu sapa kita wa natadarra'u lan DPDP kita zaharat moko muncul apa subbatun jurang besar, lubang besar subbah fil ardi ing dalem bumi. Fawaqna muka tumiba sapa kita fiha ing dalem subah. Wa kunna lan ana sapa kita tahtal ardi ana ing ngisori bumi samaniyata asra 18 apani syahron bulani. Jadi ketika terjadi perselisihan besar itu, mereka keluar dari Bani Israil ini. Karena beriman semua ini. Keluar karena mereka Bani Israil sudah ada iman pada Allah, membunuh para nabi, membunuh orang soleh-soleh. Lah mereka ini yang oleh Allah dikirim ke Jabal Qaf ini keluar ke tepi laut, tepi pantai. Berdoa semua mereka itu kepada Allah supaya diselamatkan. Diselamatkan dari siapa? Diselamatkan dari huru hara Bani Israil itu. Kok tidak tahunya sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong? Dumadaannya. Apa dumadaan itu? Tidak tahunya ya. Tiba-tiba terus muncul jurang besar di tepi laut itu. Akhirnya mereka terperosok semua ke jurang ke bawah bumi ini. Maka selama berapa itu? Selama 18 bulan di dalamnya. Ya tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi kalau Allah mau, mereka sehat semua. Mereka hidup semua. Seperti Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun, tidak makan, tidak minum. Allah selamatkan mereka. Nah, tapi orang-orang yang beriman semua ini.
Ashabul Kahfi orang beriman. Juga ini mereka Bani Israel yang nyempal ini, yang keluar dari kelompok Bani Israel ini, semuanya beriman kepada Allah SWT, bahkan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika lan sawise mengkono-mengkono, artinya setelah 18 bulan ada di bawah bumi tadi, kharajna metu sapa kita ila hadzal makani maring ikilah panggonan. Nah, jadi Allah itu terus menghadirkan mereka di Jabal Qaf itu. Ya cara Allah ya. Di Jabal Qaf, tempat pertemuan para wali itu. Akhirnya bagaimana? Wa kana lan ono sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, qad wasana, teman-teman berwasiat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu sebelum wafat sudah berwasiat pada mereka yang beriman ini. Apa wasiatnya? Idza ra'a arekalane ningali sopo ahadukum, salah siji ni sira kabeh, ya Bani Israil itu, kalau kamu melihat salah satu di antara kamu, kata Nabi Musa wasiatnya itu, maka bagaimana kalau melihat ahadukum wajah Muhammadin, ing wajahi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi akhir zamani, yaiku Nabi akhir zaman. Fasallimu, moko sampai no salam alaihi ngatasi kanjing Nabi minni saking ingsun. Nah ini pesan Nabi Musa. Kalau kamu besok berjumpa dengan Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi akhir zaman, Nabi kita. Padahal Nabi Musa sampai nangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan Nabi aku, jadikan umatnya Nabi Muhammad saja. Insya Allah. Makanya Nabi Muhammad pernah dawuh, ulama ummati, ulama umatku, ka'ambiya Bani Israil, sama dengan nabi-nabi Bani Israil. Nabi Sulaiman, ya Bani Israil, bisa berbicara dengan semut. Banyak ulama-ulama sekarang bisa bicara dengan hewan. Jangan heran ya. Karena ulama ummati ka ummati, ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulama umatku sama dengan nabi-nabi Bani Israil. Fasallimu alaihi minni, sampaikan salamku, kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu muko padha matur sapa Banu Israil Bani Adam, alhamdulillahilladzi arona wajhak. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kami semua kepada wajah engkau Muhammad. Siapa yang tidak rindu pada Nabi? Ular kobra menunggu Nabi ribuan tahun di gua. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua Sur, maka keluarlah ular melihat wajah Nabi masuk lagi, melihat lagi, senang sekali. Tidak tahunya oleh Sayyidina Abu Bakar ditutup dengan tangannya, karena lubang-lubang sudah ditutup semua, takut lubang ular. Akhirnya bagaimana? Dicatelah Abu Bakar tangannya, karena sudah melihat Rasulullah tidak bisa lagi. Iki wong aku rindu sudah ribuan tahun, dicate akhirnya leluasa. Udah cuma karena dicate ulo ya sakit sekalipun sahabat. Sampai Nabi Muhammad bangun tidur di paha Sayyidina Abu Bakar, karena tetesan air mata Abu Bakar itu mengenai pipi Nabi. Kaget Nabi, kenapa? Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Apa kamu takut, khawatir kepada orang kafir? Jangan, Allah bersama kita, kata. Bahkan oleh Allah diperlihatkan, kalau kamu khawatir orang kafir turun ke gua ini, karena memang tahu semua maksudnya mereka, cuma khawatir. Itu Allah sudah menyediakan bahtera, kapal di dalam
gua itu lengkap dengan lautnya. Seandainya orang kafir turun, tidak bisa, karena Allah sudah menyiapkan safinah fil ghor. Bukan Nabi, saya tidak khawatir, kata Abu Bakar, saya dicatek ular. Akhirnya gimana kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim, diitoni waras. Sing itoni Nabi. Kalau Kanjeng Bani tak waras ya. Masya Allah. Ya. Saya pernah itu didatangi ketika di Dringu, Halim masih di Dringu. Ada orang ya, dari Taman Sari minta diobati anaknya sakit panas. Anu Ustaz, ini anak saya sakit. Oh iya iya iya. Tak wacana Fatihah. Bawa air aqua. Tak sepuluh. Ya insya Allah. Ya mudah-mudahan sembuh. Dapat 1 hari ke rumah lagi. Saya pede. Ya apa sudah sembuh ya? Enggak Ustaz, tambah nemen nang rumah sakit. Minta lagi. Oh jangan mate. Enggak mandi. Tapi Rasulullah langsung sembuh. Terus ditanya ularnya itu. Ular datang. Kenapa kamu nyadar ini? Iya ya Rasul, aku kan sudah rindu engkau, sudah melihat engkau senang. Tumataan apa tiba-tiba kok ditutup ini lubang saya ini, tak catek. Akhirnya sama-sama benar itu. Ular itu nyatek karena ingin melihat wajah Nabi. Abu Bakar menutup takut menggigit Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya sama-sama damai. Jadi kembali lagi, kata kaum Bani Israel yang ada di Jabal Qaf ini, alhamdulillah nyatanya aku dipertemukan dengan engkau Nabi Muhammad. Salam dari Nabi Musa. Sampaikan. Ini umat Nabi Musa malah jadi umat Nabi Muhammad. Tidak pernah berdoa. Nabi Musa ingin sampai nangis-nangis, tidak dikabulkan oleh Allah. Karena umat Nabi ini semua pasti masuk surga. Ini semua ini sudah, jangan khawatir, sudah ahli surga semua, insya Allah. Cuma jaga imannya. Kalau sembrono ya masih masuk surga ya sedikum miliaran tahun. Fa'alimna moko ngacarono panjenengan na ing kita, kata Bani Israil ini, Al-Qur'an na ing Al-Qur'an. Fa'allama moko ngajari sapa Kanjeng Nabi hum ing Banu Israil membeni Adam. Sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ing Al-Qur'an, was sholata lan ngajari salat, was shauma lan ngajari poso, wa ada sholatil jum'ati lan nekani salat Jumat, wa sairal ahkami lan ngajari pira-pira hukum-hukum syariat. Padahal Nabi mi'ratan sebentar ya, tapi masih bisa ngajari mereka Al-Qur'an. Berapa tahun itu? Ngajari sholat, ngajari sholat Jumat, ngajari puasa. Nah, ini luar biasa. Sumakola mukonuli dawo sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ningali sopo ingsun buyutahum ing piro-piro omah Banu Israil min Bani Adam. Bila babin kelawan ora ono lawangi. Bab itu lawang, babun ya. Wasal tulan takon sapa ingsun an sababihi ing sebabe bila babin. Faqalu moko padha matur sapa Banu Israil min Bani Adam, nahnu utawi kita iku la yakhafu ora kawatir kita ba'dona ing sebagian kita mim ba'din saking sebagian ingkang weneh. Terus Nabi Muhammad tanya, ini rumah-rumah kamu semua ini kok ada pintunya semua? Dan rumahnya tanpa pintu. Mereka matur, iya karena kami semua ini tidak ada yang khawatir, karena sama-sama takut pada Allah. Jadi hatinya sama, tidak ada yang bisa mengganggu satu sama lain. Karena mengganggu yang lain berarti mengganggu dirinya sendiri. Makanya kata Nabi, cintailah orang lain seperti mencintai
dirimu sendiri ya. Ini mereka rumahnya tidak ada pintunya. Coba rumah kita sekarang tidak ada pintunya. Pengono lawangnya dicokel gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang takut pada Allah. Sebagian yang takut ya. Subhanallah. Tidak aman. Nah, mereka aman karena sama-sama takut pada Allah. Podo hati niku. Tidak ada yang khawatir. Karena kami tidak khawatir ya Rasul. Sama sudah. Sama baiknya bukan sama ada genanya ya. Kalau sama ada pokronya ya. Ya gemboi dian. Sumakola mukonuli dawuh sapa alaihi wasallam Nabi Muhammad sallam ra'aitu ningali swangsun jidara buyutihim ing temboke pira-pira omahe Banu Israil Bani Adam mustawiyatan padha kabeh. Fasaltu muka takon swangsun saking sebabe jidara buyutihim mustawiyatan. Faqalu muka matur sapa Banu Israil Bani Adam nahnu utawi kita fil qalbi ing dalam hati kita sawaun sami Nabi. Terus ditanya oleh Nabi, ini temboknya rumah ini kok sama semua? Kok sama semua ini? Jadi tingginya sama. Ya mereka matur karena hati kami ini sama. Maunya sama ya, pembangunannya ya seperti ini sudah semua. Ndak ono sing yang luwi api, luwi apa kalau kita kan ndak ya. Sudah ada yang baik, ingin lebih baik dari itu, kan begitu ya. Jadi karena tidak sama hatinya. Lah ini hatinya sama. Ayo bangun oma, bangun ini podo. Bentuknya ya podo. Subhanallah ya, unik kampung ini. Tapi bukan di sini, di luar alam ini, namanya di Jabal Qof. Ingat Jabal Qof. Coba tahu, suatu saat kita diangkat wali oleh Allah di pertemuan di Jabal Qof ya, insyaallah. Cuma syaratnya paling titik ndak turu 40 dino. Tutuk njaluk dunyo. Yang dimintakan selamatnya umat Islam. Nangis pada Allah 40 hari 40 malam. Gimana supaya umat Islam selamat semua dari neraka, masuk surga semua. Jadi nangis bukan untuk anak istrinya, nangis untuk semuanya. Summa qala mukonuli dawuh sapa sallam ra'aitu ningali sumangsun masajidahum ing masjide Banu Israil Bani Adam ya. Iku ba'idatun watu mimbuyutihim saking pira-pira omahe Banu Israil mim Bani Adam. Fasaltu muka takon sapa ingsun an sababihi saking sebabe masajidahum ba'idatun. Inna sawaba man atal masjidah sak temene sak tuhune padha ae kanjarane wong kang nekani masjid mimmakani ba'idin saking tempat kang adoh uzida ditambahi min sawabin saking kanjarane man atahu wong kang nekani masjid mimmakaning qoribin saking tempat kang cedek. Nah, terus Nabi tanya lagi, ini masjidnya kok jauh sekali? Jadi mereka tuh bangun masjid itu jauh sekali. Ya kira-kira perjalanan 1-2 jam lah. Terus mereka podo matur, iya ya Rasul, kami bangun masjid jauh ini karena orang yang datang dari tempat jauh lebih banyak pahalanya daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Jadi kalau Halim sama Pak Haji Mukti lain, sama Pak Yoyo ya tambah jauh lagi. Apa mana Tihen? Ini Kak Ismail dari Meranggon, Mas Yusri masih kalah dengan ini. Jauh. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Tapi kalau disiasati budal jam 3
cedek kayak Pak Dani. Langkahnya dicilik-cilik no, cili mundur maneh, cili mundur. Ya akeh ngono. Tapi aja ngantek terus wis komat, oh ndak tutuk-tutuk. Apalagi si turu. Jadi mereka tuh senang kepada masjid yang tempatnya jauh. Nah, kita ini dekat saja datang ya. Nah, mereka Pak Rosid ini dari Gang Langsep ya. Gang Langsep itu kalau Pak Saiful Gang Melon dekat Gang Langsep. Tapi tadi cedek karena sepedaan. Coba melaku ya, lek melaku enak. Melaku adzan sih melaku, ya ndak nututi. Jadi mereka senang datang ke masjid dari tempat yang jauh, karena kata mereka datang masjid dari tempat yang jauh itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang datang dari tempat yang lebih dekat. Ini pelajaran bagi kita ini ya. Summa qala mukonuli dawuh sapa sallam Kanjeng Nabi sallam Ra'aitu ningali sapa ingsun maqabirahum ing pira-pira kuburane Banu Israil Bani Adam inda abwabi buyutihim ana ing sandingi pintune oma-omai Bani Israil. Fasa'altu muka takon sapa ingsun an sababihi ing sebabe maqabirahum inda abwabi buyutihim. Faqalu muka padha matur sapa Bani Israil min Bani Adam hatta naro sehingga ningali sapa ingsun al maqabirah ing kuburan fala namilu muka ora kesemsem wala nastilan ora nyibuaken kita bid dunya kelawan dunya wala nansalan ora lali ingsun al mauta ing mati. Sumakola, oh ini berikutnya. Terus Nabi tanya lagi, ini apa sebabnya? Kok kubur-kubur ini ada di depan pintu rumahnya? Jadi tidak jauh. Kalau di sini kan kuburan umat Islam, kaum muslimin jadi satu. Itu enggak. Setiap rumah itu ada kuburan. Di depan pintunya tuh. Jadi kalau ada yang mati ditanam dikubur di depan pintunya. Apa sebabnya kata Nabi? Mereka menjawab matur, ya Rasul, kalau kami keluar dari rumah terus ingat kuburan, kami langsung ingat mati. Dari itu kalau ingat mati orang itu tidak neko-neko, pasti ingat pada Allah. Suatu saat aku seperti ini gitu loh. Nah, jadi mereka jawab, iya kalau di tempat jauh kami kan jarang melihat kuburan. Kalau di depan pintu setiap keluar saya itu melihat kuburan jadi ingat mati gitu loh. Subhanallah ya. Ini perlu ditiru. Ya, bukan berarti kuburannya ditiru di sana enggak. Setiap melihat kubur kita assalamualaikum ya ahlal kubur, dan ingat suatu saat kita pasti mati itu loh. Nggak usah dipindah kuburan ini bapak engko di depan pintu, nggak usah. Terus sumakola moko kari-kari dawuh sapa salam Kanjeng Rasul sallam raaitu ningali sapa ingsun hum ing Banu Israil min Bani Adam layat hakuna podo orang guyu kekal, bukan senyum ya, guyu kekal. Guyu kekal itu orang yang kan ada ketawa yang sampai wah yang hura-hura itu namanya yat hakuna. Fasaltu moko takon sapa ingsun an sababi ing sebabi layat hakuna. Faqalu moko dawuh moko matur sapa Banu Israil Bani Adam inna dhahka
Satuhune wong guyu kekel guyu cekakaan yang ndak lumrah itu. Iku yusawidu datekno ireng alqalba ing ati. Falidzalika mungkunu lanat aku orang guyu kekel ingsun. Jadi Nabi Muhammad itu tanya, kenapa kok tidak kumpul-kumpul terus ketawa-ketawa bareng? Nah mereka itu matur, ya Nabi, kalau orang itu ketawa yang tidak lumrah ya, kekel guyu kekel, iku marakno ati ireng. Ini kan pelajaran juga ya bagi kita. Ya ketawa sekedarnya aja, ya biasalah, gembira. Orang yang tidak pernah ketawa wajar itu tidak pernah bersyukur. Karena kita senang dengan nikmat yang diberikan Allah, ya ketawa gak apa-apa. Tapi kalau ketawa berlebih-lebihan itu sing marakne ati ireng ya. Sumakala muka nuli dawuh sapa alaihi wasallam kanjeng Rasul saltu takon sapa ingsun anhum ing saking Banu Israil Bani Adam, hal takununa ono sira kabeh mardo loro. Qalu matur sapa Banu Israil Bani Adam, al maradu utawi loro, iku kafaratu dzunubi, iso menghapus dosa. Fanahnu muka utawi sira kabeh iku lan nadnabu ora lanudnibu ora dosa kita. Jadi ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa di antara kalian ada yang sakit? Nah, sakit biasa toh? Mereka, justru kami bersyukur kalau kami sakit. Loh, lain dengan kita toh? Nek sakit ngersulon, mi loro terus, ndak ono warasi. Padahal loro ini paling seminggu, warasi tahunan ya. Mereka enggak. Kami ini bersyukur pada Allah kalau sakit ya Rasul, karena sakit itu bisa menghapus dosa gitu loh ya. Muka-muka maring ini lek loro ndak ngersul mana ya, karena sudah belajar pada ini. Alhamdulillah beri sakit. Orang sakit alhamdulillah, kenapa? Suruh istirahat. Aku sapeni loro seminggu alhamdulillah. Ndak ngimami dek kene. Ngimami ya apa wong melaku gemeter. Ya alhamdulillah. Wong dikira corona dan sing moro. Ya alhamdulillah tambah enak turu. Subhanallah. Tapi Pak Kusul balik andi Pak Kusul. Sing ngetriki. Subhanallah ya. Jadi kalau sakit bisa menebus dosa. Teruskan dulu. Maka kami tidak pernah berdosa kata, karena kalau sakit mereka bersyukur. Sumakola mukonuli dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam takon semangsun anhum ing Bani Israil min Bani Adam, hal tazrauna ono to sira nandur koko, nandur pari. Qalu matur sapa Bani Israil Bani Adam, naam, nggih kanjeng Nabi, nazra'u nandur koko kita, wa nusallimulan masrake kita ilallahi maring Allah ila waqtil hasadi tumeka maring waktu panen. Jadi apa kalian ini bercocok tanam, kata Nabi tanya. Oh iya ya Rasul, tapi setelah menanam tidak didatangi lagi sudah. Kalau kita kan enggak ya, diwatun lah, dimatun semua lah, diairi lah. Ini enggak, begitu nanam tinggal sudah pasrah pada Allah wis. Coba kita sekarang di sini begitu, ya udah tadi panen, kacur ya. Wong kadang mari nandur iku ditukono obat ya, di parasiti, di obat bendino, ping pindho kadang. Cari ulre, oh dak uman rek. Ulre jauh. Dulu ada walinya Allah tuh,
Ki Ghazali itu orang Bonsari. Nanam bawang diobat sama santrinya. Lapo iku le? Diobat Kiai biar ulatnya mati. Seakan kate mangan opo wong uler iku ndak iso becak. Tapi malah bagus. Sing diobat pun tinurus. Saya ini jadi nanam dibiarkan sudah, ditinggal pasrah pada Allah. Nanti datang lagi ketika waktu panen. Nah, ini sapi iki. Lek saiki wacur. Fanadhabu. Ini ya. Fa idza kana muqarrakin arikalani ono opo waktul hasadi. Waktune panen fanadhabu muko padha lunga kita bil ittifaqi kelawan sepakat wa najmaulan ngumpulaken kita fi makanin ing dalem panggonan wahidin kang siji wa ta'ti lan nekane sapa ingsun minhu saking makanin wahid qadra manah taju sekedar opo ingkang dihajatake kita ilahi maring hasad mau wa nukhalli lan ninggal sapa ingsun albaki kang liyane hunaka karine hunaka ana ing kene. Jadi setelah datang waktu panen mereka itu sama. Ayo waktunya panen bersama-sama juga ittifaq. Sepakat kapan? Misalnya hari Ahad setelah ngaji. Itu semua berangkat ke sawah ini panen. Lah itu anehnya ada dibawa pulang. Kalau kita kan belum waktu panen sudah mendatangkan dagang gitu. Tadi tompes ya. Tadi no duwe buyar. Mereka ndak dipanen, ndak dicol di tempat yang sama, di ditumbuhkan satu tempat. Mereka itu mendatangi tempat yang dikumpulkan para hasilnya panen itu, sekedar kebutuhan. Lek atangi sak kilo ya sak kilo. Kalau kita kan ndak. Nanam 10 hektar. Belum waktunya panen iki wani piro. Dadi duwe. Ya wis dadi duwe tompes kabeh wis. Subhanallah. Wani medit. Kadang nang masjid ndak tahu ndek amal. Ono amal di depan kota itu. Tak pernah didatangi, tak pernah ngisi. Cuma digosok-gosok tok. Api rek. Api tok. Subhanallah. Jadi ya sesekali lah amal ya. Jadi mereka ini mengumpulkan di satu tempat cuma mengambil sekedarnya, sekedar kebutuhan. Ini sampai titik aja ini, belum titik ya. Summa qala muka nuli dawuh sallallahu Kanjeng Nabi sallallahu hal fikum ono to ing dalem sira kabeh amun raja kaya qalu matur sapa Bani Israil Adam matur naam inggih Kanjeng Nabi amuna ternak sapa ingsun fis sahrai ing dalem ara-ara. Famata moko kapan lazimna kami butuh nakti nekani sapa kita minha saking sahra qadra manah taju sekedar kebutuhan kita ilahi maring sahra ya. Wa nukhalli lan ninggal sapa kita albaki kang liyani fi sahra ing dalem ara-ara. Jadi Nabi terus tanya, apa kamu punya berternak? Beternak itu ya rojo koyo. Rojo koyo itu sapi, mendo, kambing ya. Kambing, wedhus ya. Enggak Nabi, iya kami ini beternak tapi dikumpulkan di tanah lapang, tidak bawa pulang. Kalau kita kan dua siji dicancang, digowo nang dindi. Indah, dicol di ara-ara.
Karena sama hatinya, ndak takut kicolan ya opo wong cicul di kono. Jadi kami mengambil katanya hanya sekedar kate selamatan jupuk sito. Kalau kita kan ndak duwe 10 ditol 9 karek sito. Jadi duwe kabeh ya tompes pisan ya. Jadi kalau ini ndak ini. Jadi hanya ngambil untuk disembelih no. Ngambil sitok kan wis tuwo ya. Tuwo. Kalau kita kan ndak diambil satu, saanake tompes. Itu kabeh. Ini ndak. Subhanallah, unik ini. Makanya besok-besok janjian semuanya ini beternak taruh di satu tempat, nanti ndak usah diambil ya. Ya dipek maling. Udah diambil kita. Subhanallah. Ini masih banyak ya, enggak apa-apa kita potong lagi ya. Ini masih banyak pelajaran dari sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita jadi selamat dunia akhirat ya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi